nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Di tengah peresmian wajah baru Stasiun Tanah Abang, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas yang mengalihkan fokus publik pada salah satu proyek infrastruktur paling kontroversial di Indonesia, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Dengan nada meyakinkan, Presiden Prabowo menyatakan siap mengambil tanggung jawab penuh atas segala polemik yang menyertai proyek tersebut, sekaligus menggeser paradigma penilaiannya dari sekadar kalkulasi bisnis menjadi manfaat strategis untuk rakyat dan negara. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab wush. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah sinyal politik kuat yang bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian dan perdebatan panjang seputar proyek warisan pemerintahan sebelumnya itu. Lantas, apa yang menjadi dasar keberanian Presiden Prabowo untuk memasang badan terkait proyek ini? Bagi Presiden Prabowo, kereta cepat Wush adalah instrumen pelayanan negara kepada warganya, sebuah public service obligation, kewajiban pelayanan publik. Ia secara gamblang menolak narasi yang hanya berfokus pada perhitungan untung rugi komersial. Logika ini menempatkan kesejahteraan dan kemudahan masyarakat sebagai tujuan akhir, bukan profitabilitas proyek. Dalam pandangannya, negara wajib hadir untuk menyediakan sarana transportasi yang modern, efisien, dan dapat diandalkan, bahkan jika itu berarti pemerintah harus memberikan dukungan finansial yang signifikan. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan
untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu. Dengan mengambil alih tanggung jawab, Presiden Prabowo secara efektif mengakhiri perdebatan yang berlarut-larut dan memberikan kepastian. Sikapnya mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran pemerintahan, BUMN seperti PT KAI, serta para mitra, bahwa proyek strategis yang berorientasi pada kepentingan publik akan terus dilanjutkan dan didukung penuh. Pernyataan ini bukan tentang menafikan tantangan, melainkan tentang menetapkan prioritas. Presiden Prabowo memilih untuk fokus pada tujuan besar di balik proyek tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab yang ia emban adalah memastikan agar visi manfaat jangka panjang WUSH benar-benar terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga. Keamanan, keselamatan. Pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo